Allah dalam Asmaul Husna tidak dihitung. Hitungan Asmaul Husna 99 dimulai dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur. Allah itu kalau dalam tasbih ibarat rosarionya, batasnya yang tidak dihitung. Tetapi ketika kita mengetahui hakikat di balik Allah, di balik sebutan Allah, di balik tulisan Allah, maka 99 yang dihitung itu dalam waktu sekejap kita akan bisa mengetahui, memahami dan merasakannya. Itulah belajar Asmaul Husna yang paling cepat, yang paling singkat. Sehingga dengan demikian kita mulai bisa merasakan Ar-Rahman. Dia yang Maha Pengasih, yang kasihnya tidak pernah dibatasi. Kemudian kita pun menjadi orang-orang yang pengasih. Setelah itu datang anugerah yang kedua. Ternyata pengasih itu merupakan syarat awal untuk bisa merasakan Dia yang Maha Penyayang. Kalau pengasih itu sifatnya sangat umum, tapi kalau penyayang itu sangat pribadi, sangat khusus. Kalau pengasih itu sangat luas, meliputi urusan jasmani dan ruhani. Ternyata penyayang itu lebih condong pada urusan ruhani. Mereka yang sudah mendapatkan Ar-Rahim, maka dia akan mempancarkan kasih sayangnya kepada semesta ini. Maka dia akan mendapatkan yang ketiga, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Menyadari sepenuhnya bahwa segala yang ada di dalam dirinya adalah kepunyaannya, termasuk dirinya. Setelah itu dia akan mendapatkan suatu kebebasan. Tidak ada perasaan takut kehilangan apapun, karena dia menyadari sepenuhnya bahwa ada yang namanya Al-Malik. Begitu dia menyadari Al-Malik, dalam waktu yang singkat dia akan merasakan Al-Qudus, suci bersih batinnya, tidak ada rasa-rasa yang lain, rasa takut, rasa khawatir menjadi hilang. Setelah itu maka dia akan mendapatkan Assalam, ya damai. Jadi ternyata tidak mungkin seseorang itu tiba-tiba mendapatkan Assalam, kedamaian, kalau dia tidak mendapatkan Al-Qudus. Tidak mungkin seseorang mendapatkan Al-Qudus kalau dia belum merasakan hakikat dari Al-Malik. Dan Al-Malik itu hanya akan dirasakan kalau kita sudah menapaki Ar-Rahim. Ar-Rahim harus dimulai dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman dimulai dengan Allah, tapi bukan sebutannya, tapi kita merasakan Allah yang dibalik sebutannya itu, yang kemudian kita manunggal bersamanya. Kalau kita sudah mendapatkan Assalam, damai, dengan kedamaian itu apapun yang kita kerjakan pasti akan membuahkan nilai. Betul? Iya. Assalam. Kemudian Al-Mu'min. Kalau sudah damai, maka kita akan mendapatkan Al-Mu'min. Dia yang selalu memelihara keyakinan-keyakinan kita. Kenapa dia selalu memelihara keyakinan kita? Karena dia Al-Muhaimin, karena dia Maha Pelindung. Kenapa dia Maha Pelindung? Karena dia Al-Aziz, karena dia Maha Perkasa. Bagaimana mungkin kita berlindung meminta kekuatan kepada yang lemah? Maka hanya orang yang tidak punya akal yang mencari perlindungan kepada tempat-tempat yang lemah. Berlindunglah kepada Al-Aziz, karena dia yang Maha Perkasa. Bukan sekedar Maha Perkasa, karena dia Al-Jabar, yang Maha Memaksa. Terkadang kita ini harus dipaksa oleh Allah. Disuruh untuk murah hati, ternyata nggak ngerti-ngerti, ya dipaksa oleh Allah. Dibenturkan kita dengan segala peristiwa yang menyebabkan kita harus menjadi murah hati, kan dipaksa. Betul nggak? Terasa nggak kalau kita kadang-kadang harus dipaksa? Bahasa komunikasi Allah dengan kita itu
terkadang ya belum nyambung. Karena belum nyambung, lalu Allah menggunakan bahasa komunikasi yang paling rendah yang kita bisa paham. Anak kecil umur 3 tahun pernah digigit nyamuk, lalu bentol-bentol badannya. Pengalaman digigit nyamuk itu akan terasa pada dirinya, sehingga kata digigit menjadi sesuatu yang menakutkan. Suatu saat ini anak mendekati saklar listrik. Orang tuanya khawatir anaknya kesetrum. Lalu orang tuanya bilang apa? Orang tuanya bilang, awas nak, nanti kesetrum. Gak ngerti. Ya orang tuanya juga gak ngerti setrum itu kayak apa. Cuman orang tuanya pernah kesetrum, kan begitu. Lalu anak pakai bahasa, hati-hati nak, nanti kesetrum. Gak ngerti. Malah timbul kebingungan pada diri anak. Karena dia pernah digigit nyamuk, yang paling gampang, hati-hati nak, nanti itu saklarnya gigit kamu. Betul nggak? Kalau bahasa gigit kan jadi takut dia. Ya sementara kadang-kadang kita harus berbohong untuk kebaikannya. Karena kalau pakai bahasa setrum malah dia malah penasaran kan, ingin mencoba. Betul nggak? Kalau hati-hati nak kesetrum, malah dia ingin mencoba. Karena setrum adalah istilah baru bagi dia. Terhadap yang baru malah ingin mencoba. Tapi kalau hati-hati nak digigit sama saklar, bahasanya gampang dipahami. Jadi Allah itu sebetulnya sangat luar biasa berbahasa dengan kita. Untuk tingkatan yang kesadarannya di kesadaran rendah, ya pakai bahasa yang rendah. Untuk tingkat kesadaran yang lebih tinggi, pakai kesadaran yang lebih tinggi lagi. Jadi luar biasa Allah. Jadi Allah sangat mengerti cara berbahasa dengan kita, disesuaikan dengan tingkatan kualitas spiritual kita, tingkat kebijakan, tingkat kearifan kita. Itulah hebatnya Allah. Cuman kan kita kadang-kadang belum bisa resonan dengan maunya Allah. Bahasa Allah menjadi tidak terpahami. Allah tuh kadang-kadang harus turun menggunakan bahasa yang sangat mudah dimengerti. Jadi Allah mau mengajarkan sabar sama kita. Ya Allah tuh ingin semua kita menjadi lebih baik, menjadi lebih sabar. Ya kadang-kadang menggunakan otoritas dia sebagai Al-Jabar yang maha memaksa. Kata Allah emang ini harus dipaksa. Anak kecil belum tahu pentingnya pendidikan, harus dipaksa bangun pagi, betul? Kita juga dulu begitu kan. Tapi begitu dia sudah memahami pentingnya pendidikan, paksaan itu sudah tidak penting lagi bagi dia. Yang lucu adalah kalau kita sejak kecil sampai setua ini masih tetap harus dipaksa. Bangun malam dipaksa, duha dipaksa, tahajud dipaksa, sabar dipaksa. Ya terpaksa Allah harus menggunakan bahasa dia, bahasa Al-Jabar yang maha pemaksa. Ya semoga kita sudah tidak lagi harus dipaksa. Karena di dalam diri kita sudah ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz. Kalau Al-Aziznya Allah sudah diserap oleh kita menjadi perkasa. Ya. Seseorang yang perkasa itu seseorang yang tidak harus memamerkan keperkasaannya. Kalau orang masih senang memamerkan keperkasaannya, itu tanda dia tidak perkasa. Orang yang perkasa itu diam, senyum, bijak, tidak memaksa, itu perkasa. Nah Allah itu sedemikian perkasanya sampai Allah itu diam. Kenwe engke karasaeun kesorangan, itu kan. Tapi semesta ini terus mengolah kita lewat kun fayakun. Kun itu, kun dengan kun kan dipertemukan dengan fa. Kun fayakun. Jadi kunnya Allah itu ternyata melewati suatu proses, karena fa di situ adalah proses. Maka semua diproses. Jadi sebetulnya setiap hari sekarang ini kita sedang diproses untuk menjadi lebih baik. Cuman kita nggak ngerti kalau kita sedang diproses menjadi lebih baik. Karena kadang-kadang prosesnya selalu mungkin tidak menyenangkan kita. Ketika prosesnya untuk melaksanakan kun yang pertama, kun fayakun, supaya kun dengan kunnya ketemu, fa-nya itu tidak selalu yang kita ingin. Ketika kita mendapatkan yang kita ingin,
kita tidak mau menceburkan diri di situ. Akibatnya kun cuman satu aja pada kita. Kun yang kedua nggak ketemu dengan kun yang pertama. Akibatnya kita tidak pernah maju-maju, mundur terus. Cara Allah memaksa kita untuk menjadi lebih baik. Ya, harus seperti itu memang. Karena terkadang kita ini masih kekanak-kanakan. Yang namanya harus dipaksa itu karena masih kekanak-kanakan. Jadi kalau orang sudah tua sholatnya masih harus dipaksa, itu udah jelas itu. Tidak pantas disebut orang tua sebetulnya. Ya, tidak pantas. Harusnya kan sudah dengan kesadaran sendiri.